You're listening to One Health Talk on One Health Radio. This is One Health Radio. Dan masih bicara tentang kanker, siang hari ini masih bersama dengan Profesor Dr. Susworo SPRAD. Dan masih ada Dewi nemenin saya. Hai Dewi. Hai. Ya. Tapi ngomongin hai, kita juga pengen menyapa juga untuk healthy people ya. Iya, betul. Yang sudah berinteraksi dengan kita, dan untuk itu juga kita masih mengundang via Twitter di @OneHealthID. Benar? Betul. Yakin? One-nya satu ya. Satu health ID ya. Gitu. Anda bisa tuangkan unek-unek selama ini. Kalau kata orang sih gini, bener nggak sih dok? Tapi kalau kata tetangga saya ini begini, kakak saya bilang begini. Apa percaya dokter? Gitu. Tapi ternyata tetangganya dokter di sana. Iya. Mungkin kita coba jawab dulu satu pertanyaan dari Twitter ya, dari @arikguys. Bertanya, ada berapa jenis kanker pada anak? Tadi mungkin kita sudah jelaskan, tapi mungkin nggak apa-apa nanti diulang lagi dok ya. Dan kemudian jenis kanker apa yang paling berbahaya pada anak? Jadi bisa saja pertanyaan ini. Yang pertama, jenisnya banyak sekali sebetulnya, tetapi yang menonjol itu yang saya katakan tadi, leukemia, kemudian tumor pada otak, kemudian tumor dari jaringan saraf yang namanya neuroblastoma, tumor ganas pada anak, pada ginjal yang namanya Wilms tumor, lalu pada tulang yang namanya osteosarkom. Kalau dibilang mana yang paling berbahaya, paling mudah merenggut nyawa, agak sulit mengatakan itu, karena itu banyak sekali faktor yang mesti kita pertimbangkan. Misalnya saja stadiumnya. Pasien datang dalam stadium yang lanjut dibandingkan dengan stadium yang dini tentu tidak fair ya. Kemudian sejak 2 dasawarsa terakhir perkembangan kemoterapi itu sedemikian pesatnya sehingga dulu leukemia yang ditakuti orang, sekarang angka kematian karena leukemia ini menurun. Jumlah pasien kanker leukemia sendiri tidak menurun, tetapi tingkat kesembuhannya lebih tinggi, tingkat kematiannya sekarang juga lebih rendah. Ini penurunan kenaikan tingkat kesembuhan pada leukemia itu terjadi pada anak. Iya, pada anak. Pada dewasa? Pada dewasa tampaknya sampai saat ini kemoterapi belum berhasil dengan sukses untuk mengeradikasi penyakit ini. Jadi perubahannya masih belum signifikan untuk itu. Oke. Ada lagi dok? Yang mungkin harus, yang paling paling berbahaya selain itu? Semuanya berbahaya sebenarnya. Semuanya berbahaya, apalagi kalau sudah dalam keadaan lanjut dan tidak tertangani dengan baik. Kemudian ada lagi dari @rianti ini, dia bertanya, gejala neuroblastoma itu seperti apa dok? Ya, neuroblastoma ini pada umumnya menyerang organ-organ atau saraf-saraf yang terletak di dalam perut pada umumnya ya, sehingga gejala dini pada umumnya tidak bisa ketahuan, mungkin nggak spesifik, anak suka muntah, tadi yang lemes-lemes dan sebagainya, dan dokter pun pada umumnya masih sulit untuk mengarah ke situ. Memang ada pemeriksaan yang namanya tumor marker, penanda tumor dari darahnya diperiksa, kemudian diperiksa ada zat tertentu yang meningkat dalam darah. Kalau memang curiga ke arah situ. Tapi kan untuk curiga ke arah situ mesti dari pemeriksaan dokter dulu. Ini ada teraba benjolan misalnya di perut kanan bawah misalnya, kemudian dibuat foto atau bekas CT scan, baru di situ orang mulai curiga. Jadi tahapannya begitu, dari gejala, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan pembantu itu CT scan, MRI atau pemeriksaan darah. Gejala yang secara kasat mata bisa dilihat itu untuk saat ini neuroblastoma belum bisa kita lihat ya dok ya? Benar, apalagi kalau dalam keadaan dini. Biasanya dalam keadaan sudah lanjut baru. Neuroblastoma itu. Tapi bicara kasat mata nggak bisa ya Dewi tadi ya. Bagaimana? Ini mungkin ada clue dari dokter. Ya, untuk kalau misalnya kita yang merasakan dalam tubuh kita terjadi hal-hal yang aneh. Tadi kan di perut ya, neuroblastoma itu ya. Apakah ini cuma sakit perut nih gara-gara makan cabai kebanyakan? Orang Indonesia kadang-kadang termasuk saya ya. Banyak gitu. Termasuk saya simple, terlalu banyak makan cabai. Masuk angin nih karena tadi malam begadang kerja. Banyak makan santan. Udah ntar juga beres. Nah, ini apa sih dok yang dirasakan dalam tubuh ini? Kalau misalnya kita ini harus aware nih, harus waspada dengan yang terjadi. Mungkin bisa kita tanyakan kepada anak
anak yang sudah mungkin anaknya sudah bisa bicara. Udah bisa gitu. bicara jadinya. Kalau misalnya 6 sampai dengan 7 tahun nih udah dia enak udah nih. bisa, udah bisa diajak Dede ngomong. rasanya apa sih Dede perutnya Mungkin itu kali dok. Ya, kesulitannya itu ya pada anak juga tidak bisa menceritakan secara spesifik nyerinya tuh gimana. Ya. Kalau kita kan bisa nyeri ini tajam kayak ditusuk gitu. Mereka karena belum pernah ditusuk jadi nggak tahu gimana. Tapi kesulitannya memang di situ. Jadi kalau kita akhirnya toh harus ke dokter juga. Tetap si anak ngomongnya ya sakit di perut gitu ya. Gejalanya masih terlalu umum gitu. Betul. Seperti tidak misalnya spesifik, ya. Kayak mau muntah, biasanya kalau anak kan gitu, mau muntah, perutnya nggak enak, sakit gitu. Anak saya aja kalau misalnya lapar bilangnya sakit. Karena kan terus sakit mah terus bunyi-bunyi. Oke, berarti kamu lapar gitu. Mamanya nggak gitu kan? Enggak. Oh enggak. Kalau lapar masih bunyi kayaknya. Masih bunyi. Terus kalau misalnya dia merasa mual, adek mau muntah gitu. Terus nggak lama terus dia muntah. Mungkin itu ya dok, maksudnya dok ya gejalanya terlalu umum sehingga kita yang mungkin nggak apa-apa kali gitu kali ya. Biasanya itu akhirnya bisa dibantu dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa meraba ada misalnya kayak benjolan atau apa gitu nggak dok? Itu biasanya stadiumnya sudah. Kalau lanjut betul. Sudah kalau lanjut ya. Kok ini rabaannya kok lain ya. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari saya dan Dewi ini adalah kekhawatiran kita sebagai orang tua. Iya benar. Terus gimana dong kita? Ini gimana nih? Kayaknya nggak puas gimana nih? Oke, kalau tadi kita bicara tentang penyebab, kemudian bagaimana mendeteksi. Mungkin sekarang kita pengen tahu nih dok, penanganan secara umum kanker ini gimana sih? Jadi Mbak Dewi, secara umum sudah diterima di seluruh dunia bahwa kanker ini harus ditangani dengan berbagai disiplin ilmu dalam kedokteran maksudnya. Ada disiplin bedah, ya bedah selalu merupakan senjata pertama yang kita lakukan selama kecuali pada leukemia pembedahan itu leukemia tidak berperan. Selama masih bisa dibedah. Kalau misalnya dia sudah lengket ke organ tubuh lainnya atau sudah ada penyebaran yang namanya metastasis ke organ tubuh lain, tentunya tidak ada gunanya induknya kita angkat. Kemudian yang penyebarannya kan kita nggak bisa angkat, itu akan tumbuh jadi induk baru ya. Oke, itu pembedahan. Yang kedua adalah radioterapi atau penyinaran, ya itu dengan penggunaan sinar. Ini berbeda dengan kemoterapi itu beda ya? Beda. Kalau radioterapi itu bekerja pada hanya satu tempat saja. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan yang kita berikan mengikuti aliran darah. Jadi dia akan ikut aliran darah hampir ke seluruh tubuh. Karena itu salah satu ketakutan ibu-ibu penderita kanker payudara itu adalah bukan karena kanker payudara yang malah takut karena kemoterapinya, takut rambutnya gundul. Itu adalah biasanya ketakutan pertama dari ibu-ibu ya. Saya bisa mengerti karena rambut adalah mahkota ibu, mahkota wanita. Jadi ada 3 bedah, penyinaran dan kemoterapi. Yang keempat adalah kombinasi. Kombinasi ini yang paling banyak. Jadi secara umum kanker payudara misalnya, kenapa harus dikombinasikan? Karena begini, misalnya seorang penderita kanker payudara yang sudah diangkat, tidak ada satu orang dokter bedah pun yang meyakini bahwa semua sel kanker itu terangkat. Sudah tidak ada. Karena tidak ada metode untuk memeriksa satu sel yang ketinggalan itu nggak ada sampai sekarang. Jadi itu harus dibersihkan atau dengan radiasi. Jadi tempat bekas payudaranya itu kita sinar seperti radioterapi itu dengan radioterapi sehingga sel kanker semua yang ada di situ disapu bersih ya. Atau dengan kemoterapi kalau dia ditakutkan dia lari, jadi setelah pengobatan bisa ada satu sel ikut aliran darah lari ke tempat lain, itu akan jadi induk baru. Nah itu bedah maupun radioterapi nggak bisa nguber itu. Yang satu-satunya yang bisa nguber adalah kemoterapi ini. Kemoterapi diberikan karena itu dia menyebar ke seluruh tubuh, sel kanker akan ditangkap dan dibunuh, tetapi juga akibatnya adalah efek sampingnya itu karena dia beredar ke seluruh tubuh, ya hampir semua organ tubuh kena. Sekarang tergantung dari jenisnya apa itu mengakibatkan efek samping di organ apa ya, lain-lain tiap jenis kemoterapi. Lagi apa upaya Siloam Hospitals untuk melakukan pencegahan terjadinya kanker sejak ini dok? Ya. Sejak dini ya, baik. Secara umum juga pencegahan itu kita bagi primer. Primer itu adalah misalnya tindakan penyuluhan untuk orang awam. Listening to One Health on One Health Radio.